Om Swastiastu. Baik, perkenalkan, nama saya Putulana Suciari dengan NIM 2311011027. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Agni Purana, di mana Agni Purana salah satunya menjelaskan tentang Awatara. Nah, di sini saya akan menceritakan tentang salah satu dari Awatara tersebut, yaitu Narasimha Awatara. Nah, dikisahkan Narayaksa memiliki seorang saudara bernama Nirayakasipu. Nah, Nirayakasipu ini sangat marah ketika saudaranya diketahui terbunuh oleh Wisnu dan memutuskan untuk membunuh Dewa Wisnu. Namun hal tersebut tidak dapat dilakukan oleh Nirayakasipu karena ia tidak memiliki kekuatan apapun. Oleh karena itu, Nirayakasipu pun mulai melakukan meditasi dan berdoa kepada Brahma. Nah, Brahma pun senang akan doa-doa yang dipanjatkan oleh Nirayakasipu dan menawarkan untuk memberikan anugerah kepada Nirayakasipu. Saya ingin menjadi tak terkalahkan, kata Nirayakasipu. Berikanlah saya anugerah agar saya tidak terbunuh di siang maupun malam, agar saya tidak terbunuh oleh manusia maupun binatang, agar saya tidak terbunuh di air, di langit maupun di bumi, kata Nirayakasipu. Brahma pun mengabulkan permintaan dari Nirayakasipu, dan Nirayakasipu pun merasa senang karena telah dikabulkan permintaannya oleh Brahma. Nah, Nirayakasipu pun menjadi begitu kuat dan ia menaklukkan ketiga dunia dan mengusir para dewa ke surga. Nah, selanjutnya Nirayakasipu pun memiliki seorang putra bernama Pralabdha. Nah, dibalik Nirayakasipu yang ingin membunuh Wisnu, Pralabdha merupakan seorang pengikut dari Wisnu. Herannya, Nirayakasipu pun mencoba membujuk anaknya, namun hal tersebut tidak berhasil. Nirayakasipu pun juga mencoba untuk membunuh putranya, namun hal tersebut juga tidak berhasil karena setiap kali Dewa Wisnu selalu turun tangan untuk menyelamatkan Pralabdha. Nah, sementara itu para dewa telah diusir dari surga. Mereka juga telah kehilangan bagian mereka dalam yajana oleh Nirayakasipu. Nah, bagian ini sekarang hanya diberikan kepada Raja Asura. Nah, dalam keputusan mereka pergi dan berdoa kepada Wisnu, dan Wisnu berjanji kepada mereka bahwa ia akan menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Nah, suatu hari Nirayakasipu pun memanggil putranya, yaitu Pralabdha. Nirayakasipu pun bertanya kepada putranya, bagaimana mungkin kamu bisa lolos setiap kali aku mencoba membunuhmu? Pralabdha pun menjawab, karena Wisnu menyelamatkanku. Wisnu ada di mana-mana, sahut Pralabdha. Apa maksudmu Wisnu ada di mana-mana? Balas Nirayakasipu. Ia pun menunjuk pilar kristal yang ada di dalam Krishna dan bertanya kepada putranya, apakah Dewa Wisnu juga ada di dalam pilar ini? Ya, jawab Pralabdha. Baik, kalau begitu aku akan menendang pilar itu, kata Nirayakasipu. Nah, Nirayakasipu pun menendang pilar itu. Pilar itu patah menjadi dua, dan dari pilar tersebut Wisnu muncul dalam wujud yang setengah manusia dan setengah singa. Dewa Wisnu pun menangkap Nirayakasipu dan meletakkan iblis tersebut di atas pahanya.
dengan cakarnya yang tajam, Wisnu pun mencabik dada iblis itu dan membunuhnya. Anugerah Dewa Brahma yang mengatakan bahwa Nirayakasipu tidak dapat dibunuh oleh manusia maupun binatang, tetapi Narasimba bukanlah manusia dan bukanlah juga binatang, melainkan setengah manusia dan setengah binatang. Nah, anugerah itu juga mengatakan bahwa Nirayakasipu tidak dapat dibunuh di langit, di air maupun di bumi, tetapi Nirayakasipu dibunuh di paha Wisnu yang bukan langit, air maupun di bumi. Dan anugerah itu juga mengatakan bahwa Nirayakasipu tidak akan terbunuh pada siang ataupun malam hari, karena kejadian tersebut merupakan di sore hari yang bukanlah siang ataupun juga bukanlah malam hari. Nah, setelah Nirayakasipu meninggal, para dewa dikembalikan ke tempat mereka semestinya. Dewa Wisnu mengangkat Pralabda sebagai raja para asura. Nah, itulah cerita dari Narasimha Awatara yang dapat saya sampaikan. Nah, dari cerita Narasimha Awatara yang sudah saya jelaskan tadi merupakan kisah mitologi yang kaya akan makna dan relevansi dengan kehidupan saat ini. Nah, kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya melawan ketidakadilan, menegakkan keadilan dan juga kebenaran, dan mencari perlindungan dan keberanian dalam menghadapi tantangan hidup. Nah, kisah ini juga mengingatkan kita bahwa kebaikan dan keadilan akan selalu menang atas kejahatan dan juga kesombongan. Nah, sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.